Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast. Welcome. Where we are being rooted in truth. And led by the spirits. Hari ini kita kedatangan Dr. Hans Saputra. Welcome Hans. Welcome back, Dr. Hans. Yang saya yakin saudara juga udah nggak asing. Betul, karena sudah 2 episode. Sudah 2 episode dengan Dr. Hans. Jadi ini repeat order. Yes, karena sebelumnya memberkati sekali. Amin. Dan hari ini tema kita juga nggak kaleng-kaleng. That's right. Tema kita adalah PD boleh. PD boleh. Tapi jangan NPD. NPD. Kita mau ngebahas salah satu keyword yang menurut Hans lagi banyak berseliweran. Betul. Yes, betul. Di media sosial. Betul. Right? Kita mau ngebahas satu tokoh Alkitab yang saya bukan bilang NPD. Tapi kayaknya kok menurut saya nih punya gejala-gejala narsis. Oke, sebelum Gitu. kita ke sana Dr. Hans, Ya. supaya kita nggak salah mendiagnos orang, karena tadi kita sempat bicara, sekarang anak-anak dimarahin dikit sama orang tuanya, ada ekspektasi dari orang tuanya, papa mama NPD, Iya, papa mama betul. dihujat sama satu kampung gitu kan. Boleh nggak tolong dijelaskan supaya kita tuh jelas. Apa sih narsis? Apa itu narsis? Kok bisa narsis berubah jadi NPD? Iya. Apakah ada bedanya antara cuman orang narsis sama Betul. NPD? Apakah narsis itu normal? Apakah ada positifnya? Oke. Ya. Oke. Jadi perilaku narsistik itu hal yang umum sebetulnya, ya. Jujur saja kalau kita lihat kata-kata atau term NPD ini, narcissistic personality disorder, itu overuse lah hari-hari ini kalau Oke. ya, kalau saya lihat gitu ya, dikit-dikit NPD seperti tadi Pastor Mike bilang gitu. Tapi sebetulnya untuk seseorang bisa dikatakan NPD itu harus didiagnosa oleh mental health profesional tentunya. Dalam hal ini psikolog ya, Jadi atau psikiater. It's an official medical diagnosis. Term, yes, Oke. gitu. Namanya aja disorder. Disorder. Disorder berarti kelainan gitu. Nah tentunya ketika kita bilang satu hal ini adalah kelainan, dia harus melalui step-step screening tentunya untuk bisa dikatakan sebagai disorder Ya. Oke, gitu. fair. Nah, jadinya sebetulnya perilaku narsistik sendiri itu hal yang umum ya. Kita lihat bahwa tentunya berbangga atas pencapaian diri itu satu hal yang umum gitu ya. Berbangga atas pencapaian anak kita gitu. Sebagai orang tua kita bisa berbangga itu satu hal yang umum gitu Ya. ya. Tentunya tidak bisa langsung dikatakan sebagai itu bentuk NPD seperti itu. NPD ini harus melewati dulu screening secara profesional dan menentukan bahwa ini sudah over nih gitu ya perilaku narsistiknya sehingga bisa dikatakan sebagai NPD seperti itu. Oke. Nah, jadi narsis itu sebetulnya oke. Yes. Dalam taraf masih oke, normal. Iya. Oke, example konkret. Example, orang suka selfie, kan orang suka bilang narsis. Iya. Ya itu kan salah satu bentuk orang ya aku suka ngeliatin foto sendiri Betul. misalnya begitu. Betul. Nah kalau gitu kalau Dr. Hans tadi bilang yang satu adalah a medical diagnosis karena memang terbukti lewat beberapa screening. Bisa nggak tolong Dr. Hans kasih satu contoh, contoh narsis sama contoh NPD. Oke. Oke, yang benar-benar udah Oke. kategori NPD. Iya Oke. misalnya. Nah, kita lihat ada orang tua yang keras sama anak gitu Oke. ya. Orang tua keras sama anak, lalu berusaha mengontrol perilaku anak gitu kan supaya mungkin katakan anaknya bisa perform well at school seperti itu. Iya. Ya. Itu tidak bisa langsung dikatakan sebagai perilaku NPD gitu ya. Memang tentunya orang tua bangga gitu ya ketika anak ini perform well at school Iya. gitu ya. Pastinya Achievements, achievement sebagai awards. pasti gitu ya, sebagai orang tua kita berbangga gitu. Tapi ketika kita contohnya over controlling gitu ya, karena kita dilihat dari motivasinya, kita lihat over controlling, anak dikekang, anak bener-bener dikontrol setiap aksesnya, mungkin keluar nggak boleh, berteman sama teman-teman yang nggak boleh, dia harus stay di rumah belajar 12 jam, nggak boleh keluar rumah. Ngeles terus. Nah itu demi supaya orang tuanya berbangga melihat anaknya punya performance yang baik di sekolah. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri perilaku NPD seperti itu. Jadi bukan demi anaknya sebetulnya. Tapi demi dia Demi dia. supaya dia nggak malu mungkin. Supaya dia bisa banggain anaknya depan teman-temannya. Betul. Tapi kan ada orang juga yang memang seperti dikatakan tadi memang bangga kalau anaknya
berprestasi. Betul. Tapi kalau tadi Dr. Hans berkata demikian, saya menarik sebuah kata kunci. Itu sudah menuju kepada ranah NPD waktu ada orang lain yang dirugikan atau dicelakakan demi kepentingan pribadi. Nah, itu salah satu ciri-ciri NPD karena emosi orang lain ya, ini dalam konteks ini anak gitu ya, Betul. menjadi tidak penting lagi gitu. Jadi dia mau sakit, dia mau kesepian, mau marah-marah. Ya. Orang itu bisa nggak punya empati. Betul. Karena dia sedang mendapatkan sesuatu Betul. oleh I karena see. kesengsaraan orang. Betul. Dan dia nggak peduli itu ya. Yang paling penting adalah tujuannya dia, Tercapai. rasa puasnya dia tercapai. Jadi jahat dong. Kalau sudah sampai ke ranah NPD itu pasti jahat. Oh. Jahat. Gitu. Orang NPD orang jahat. Iya. Karena dia sebetulnya tidak bisa berempati, dia merasa selalu benar. Ketika anaknya mungkin ngerasa, "Pa, Ma, aku capek. Pa, Ma, aku Nggak kuat, aku butuh rest." Yes, Ya, gitu misalnya. ya. Misalkan seperti itu. Orang tua yang nggak NPD pasti akan Ada batas, ada stop, ada rem. Wah, Betul, ini betul. berarti udah kebanyakan nih. Yaudah deh, Nak, mungkin turunin Betul. aktivitas atau apa. Apa yang dirasakan anak juga penting buat dia, betul. Betul. Kan? Gitu. Cuman kalau bagi orang tua atau perilaku NPD Pada dia umumnya. meminimalisir emosi anak gitu ya, emosi anak atau keadaan orang lain ya, dalam konteks ini anak gitu. Dan dia Oke. nggak sadar kalau dia melakukan. Ada kalanya memang sadar dan melakukan karena kesadaran. Ya. Ada juga orang-orang yang memang Atau sadar gak sih? nggak sadar. Kalau seseorang didiagnosa oleh NPD, ya dia nggak sadar, dia akan Oh, ngeles. dia gak sadar? Dia akan ngeles. Dia ngerasa apa yang dilakukan benar, Dan masih sepantasnya. masih layak untuk dia lakukan gitu. Oke, pantesan makanya aku kadang-kadang kalau baca threads orang atau curhatan orang-orang yang mungkin berhubungan sama orang NPD dalam kehidupannya, dia merasa stres dan capek karena selalu dia yang salah. Betul. Dan dia nggak pernah bisa, bukannya mau menyalahkan ya, cuma maksudnya Betul. kamu tuh salah tapi kok Betul. nggak ngerti gitu loh. Dan dia Betul. jadi capek karena gua terus yang salah. Betul. Jadi gitu. misalkan seperti kayak anak mungkin berkata sama orang tuanya bilang, saya merasa tersakiti gitu dengan kata-kata papa, dengan kata-kata mama. Kenapa papa mama bicaranya seperti itu? Orang tuanya mungkin bisa menjawab, orang tua yang NPD mungkin menjawab dengan jawaban, kamu pikir papa mama punya hidup enak, nggak capek. Jadi kayak self blaming juga gitu. Ujungnya anak jadi merasa bersalah. Anak-anak merasa bersalah gitu kan, karena sudah menyalahkan orang tuanya gitu. Padahal itu ungkapan jujur mungkin gitu dari anaknya. Gitu. Tapi memang kalau gitu cukup rancu ya. Iya. Karena kan setiap manusia memang juga punya tabiat untuk membela diri. Betul. Untuk memproyeksikan rasa sakit, kecewa yang dialami. Betul. Apalagi di tengah-tengah sebuah keadaan. Betul. Nah makanya bahaya banget kalau gitu. Ya memang untuk sampai akhirnya bisa dengan akurat mendiagnosa NPD. Itu juga nggak bisa main-main. Makanya gitu ya. jangan self-diagnose. Jangan self-diagnose. Dan Makanya- jangan langsung gampang nge-label orang Bener. gitu. Makanya kita pun ngundang Dr. Hansa Putra karena beliau belajar dalam family trauma, Iya. psikologi juga. Karena kita nggak punya, We don't have the background. we don't have the background to gitu loh. properly diagnose. Karena ya rancu gitu loh. Benar. Karena ya semua manusia punya tabiat. Tinggal skalanya kan apakah dari 0 sampai 10 nomor berapa kamu gitu kan. Betul. Ada betul. spektrum berarti. Ada Betul. spektrum. NPD juga ada spektrum. Bisa dikatakan semua kelainan mental ya, mental illness itu semuanya ada spektrum. Ya seperti penyakit medis pada umumnya ya. Kita tahu cancer ada stadium 1, stadium 2, I see. 3 dan 4 seperti itu. Begitu juga dengan mental illness gitu ya. Itu ada spektrumnya juga gitu. Oke. Seberapa parah, seberapa severe gitu atau mild. Oke. Seperti itu. Kalau gitu dokter, sebelum kita bedah apa yang Alkitab katakan. Secara simple, obatnya apa sih buat orang NPD? First, apakah bisa sembuh? Sebenarnya mental kita bisa bilang kebanyakan mental illness ya. Obatnya itu nggak ada satu yang definitif gitu ya. Kita bisa bilang oh ini obatnya gitu. Karena di dalam contohnya NPD juga. NPD ini sangat bergantung juga dengan konteksnya gitu kan, dengan situasi keluarganya gitu. Dengan support sistemnya gitu ya. Karena kesembuhan itu kalau kita di dunia mental health, kesembuhan itu bukan as simple as kayak orang sakit minum obat sembuh seperti itu. Karena ada orang yang juga mengandalkan itu kan. Betul. Dan yang kita maksud obat tuh bukan literally obat yang chemically
berdampak kepada anatomi tubuh manusia, Yes, betul. tapi adalah step-step, entah itu counseling teknik, entah itu situasi-situasi yang bisa Iya. merehabilitasi ulang gitu ya. Betul. So nggak ada a specific solution atau medication. Betul. Tapi kalau dari Dr. Hans ini secara profesional, what is the best approach untuk kasus-kasus yang memang terbukti NPD? Oke. Jadi kalau memang orang-orang NPD itu, nah ini sayangnya ya, orang-orang NPD itu juga nggak sadar kalau mereka itu sebetulnya butuh counselor, butuh counseling seperti itu. Jadi memang biasanya yang paling ngerasa dirugikan korban itu adalah orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi memang paling penting buat orang-orang yang berada di dalam lingkungan yang memang betul-betul didiagnosa sebagai NPD atau punya perilaku NPD yang sangat ekstrim, paling penting adalah memberikan boundary yang jelas gitu. Contoh anak ya yang punya orang tua yang perilakunya sangat NPD gitu ya. Ya kita sebagai anak bagaimana kita bisa memagari, punya boundary yang jelas gitu dan meminimalisir konflik yang bisa terjadi dengan orang-orang yang di dalam keluarga kita yang mungkin punya NPD. Jadi solusinya orang di sekitar orang itu dong, lingkungan Berarti sekitar luarnya. juga butuh konseling dong. Karena Betul. mereka juga perlu tahu gimana cara menghandle. Betul. Tapi kalau anaknya udah dewasa, lebih mudah. Tapi kalau yang Masih kecil-kecil. masih kecil-kecilnya kesian memang tuh. tough. Gimana tuh? Ya memang tough gitu. Ya memang penting ya kalau orang-orang NPD ini punya support system yang juga kuat gitu. Misalkan kita lihat si istri perilakunya karakteristiknya sangat NPD gitu ya. Ya suaminya bisa harus ngerti gitu bagaimana handle. Memang support systemnya orang-orang sekitarnya memang yang harus Speak up. pick up gitu. Saya jadi Pick up dan speak up. Ya, Iya. ya. saya jadi ngebayangin maksudnya begini. Karena kita hamba Tuhan, kita pendeta ya. Saya cuma ngebayangin kalau saya pendeta udah pakai firman Tuhan plus NPD, Iya. nggak bisa salah. Gimana apa jadinya? Ya itu repot memang gitu. Ya, tokoh agama deh, Iya. saya nggak bilang hanya Kristen lah ya. Maksudnya tokoh agama yang sudah saklek pakai Iya. apapun kitab yang mereka pakai, plus ada gejala-gejala mengarah ke NPD, umatnya gimana? Ya repot. Makanya kita perlu bangkitin awareness itu bahwa memang kita perlu berhati-hati dengan karakteristik perilaku-perilaku NPD yang bisa muncul gitu. Karena kita semua sebetulnya seperti yang tadi saya sebutkan di awal punya kecenderungan kan. Ada Kita kecenderungannya. Kita semua itu punya perilaku narsistik sebetulnya. Iya. Aku. Self. Ya. Betul. Kita semua sebenarnya punya. Karena itu salah satu tabiat daripada dampak dosa itu sendiri. Iya. Contoh gitu. kalau foto grup yang kita lihat foto kita dulu. Benar. Dan pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita gitu. Kenapa kita mau mencapai itu semua? Karena kita juga partly kita mau berbangga diri kan sebetulnya. Iya. Itu kalau kita mau jujur gitu. Iya. Kenapa kita mencapai pendidikan yang lebih tinggi? Kenapa kita punya achievement ini dan itu? Partly sebenarnya itu mungkin ada unsur narsistiknya juga gitu. Cuman kan dalam kadar yang sehat. Kadar saya tuh bagus. Itu malah nge-push kamu untuk achieve. Untuk do more in life. Do more in life. Bagus malah. Iya, bagus sebetulnya ya kan untuk kita mencapai itu semua itu drive-nya kita sebetulnya. Nah, cuman kan kita lihat ketika seseorang sudah perilaku narsistiknya itu over ekstrim, nah itu kan menjadi tidak sehat. Apalagi kalau sudah mencelakakan dan merugikan orang lain. Berarti Alkitab sudah memberikan, Tuhan Yesus memberikan solusi sebetulnya ya. Saling. Iya. Saling mengasihi, saling memperhatikan, saling memaafkan, saling mempedulikan. Betul. Nah dari sini juga menurut saya salah satu yang menjadi problem kenapa di zaman ini NPD semakin bisa terekspos dan kita bisa lebih gampang untuk recognize NPD. Menurut saya karena sekarang makin banyak manusia yang terisolasi. Sedangkan konsep komunitas yang sehat, entah itu keluarga, di dalam ranah gereja kita bicara tentang komunitas kerajaan Allah. Orang sudah mulai kehilangan dari esensi pertemuan, dari esensi perkumpulan orang kudus. Sebetulnya
manusia sudah diberikan oleh Tuhan untuk dijaga oleh manusia. Betul. Dan manusia pun diberikan untuk bisa menjaga manusia yang lain. Cuman jangan salah loh, orang MPD suka komunitas loh, karena cari-cari validasi. True. Betul. Karena mereka butuh validasi dari luar. Iya. Mungkin sendiri malah mereka nggak bisa. Iya. Malah mereka butuh orang lain untuk memvalidasi apa yang dia Betul. rasakan. Nah That's sama true. kan kayak kalau misalkan tadi Pastor Mike, Pastor Dio nanya gitu tentang obatnya orang NPD apa. Nah sekarang kita tanya, NPD ini kan berarti kan orang yang arogan, sombong, sebenarnya kepentingannya demi untuk diri sendiri, nggak mau Iya. disalahin, nggak pernah salah. Iya. Nah orang sombong, orang arogan tuh obatnya apa coba sekarang? Iya kan? Ya harus orang-orang sekitarnya yang bisa ngasih tahu atau mungkin dia kena konsekuensi dari perbuatannya, Iya. gitu kan? Dan dikonfrontasi. Dikonfrontasi. Boldly dikonfrontasi. Betul. Nah kalau tadi Pastor Dio juga bilang memang orang-orang NPD pun suka mengelilingi dirinya sendiri dengan orang lain. Salah satu menurut saya yang orang NPD gak bisa tahan kalau dia punya otoritas di atasnya. Iya. Dia akan cari orang-orang yang bisa dia kendalikan. Betul. Tapi salah satu yang menolong manusia untuk bisa menang dari kecenderungan atau tabiat ini adalah penundukan diri. Betul. Di dalam keluarga punya bapak, punya ibu. Betul. Di dalam pekerjaan, pelayanan, kita punya pemimpin, supervisor, Iya. di mana kita belajar untuk menyerahkan diri, untuk dibina, untuk dipantau, untuk ditolong oleh orang-orang yang lebih senior dari kita. Termasuk berarti pentingnya lintas generasi. Ya. Yang bisa menolong anak-anak muda adalah generasi yang lebih tua. Tapi bagaimana kalau orang yang masuk kepada gejala NPD, mereka nggak pernah salah, nggak pernah merasa butuh Iya. masukan? Nah kalau begitu, apakah orang yang ngalamin NPD ini murni? Waktu mereka lahir sudah NPD? Tentu tidak dong. Karena kan seseorang, apalagi tabiat watak seseorang kan dibentuk oleh karena budayanya, oleh karena lingkungannya. Childhoodnya, oleh karena pengalaman-pengalamannya. Secara medis Dr. Hans, NPD itu biasanya umur-umur berapa yang menentukan terbentuknya kecenderungan ini? Kita mengadakan live podcast dengan Ibu Charlotte beberapa waktu yang lalu. Ibu Charlotte menyampaikan contoh dari umur 0 sampai umur sekian. Yang dibentuk adalah identity. Betul. Dari umur sekian sampai umur sekian. Yang dibentuk adalah creativity, integrasi gitu kan. Jadi medically yang harus sangat diperhatikan khususnya para orang tua di dalam gereja umur-umur berapa. Di mana orang-orang ini perlu untuk saling menjaga, punya awareness. Paling kritis. Oke, jadi kita tahu bahwa ini terbentuk dari usia-usia parenting lah tentunya ya. Bu Charlotte pasti udah cerita juga lebih banyak gitu. Bahwa kita perlu ngerti bahwa orang-orang NPD itu biasanya mereka juga punya childhood trauma. Ya kan? Yang dimana tadi Pastor Dio bilang mencari validasi gitu ya. Mungkin pada masa kecilnya hubungannya sama orang tuanya pada saat remaja katakan sangat transaksional, ya kan? Yang dimana dia merasa dihargai, dia merasa dikasihi gitu ya. Pada saat dia bisa perform well, dia bisa jadi anak yang baik, baru orang tuanya sayang, baru orang tuanya bisa kasih reward ke dia gitu ya. Nah, kebanyakan di usia remaja gitu ya. Kita lihat usia remaja di mulai 10, 15, 16 tahun. Itu usia-usia di mana dia mulai get out there, keluar, dia cari jati dirinya dia, ya kan? Dia mulai pembentukan identitas, dia mulai punya komunitas dan di situ mulai dia melihat bahwa bagaimana orang tuanya sama dia gitu, melihat dia gitu. Apakah orang tuanya ini benar-benar bisa memvalidasi dia apa adanya tanpa syarat gitu. Karena itu kita harapkan kan hubungan sama orang tua gitu. Nah ya kemungkinan besar di usia-usia remaja. Oke, berarti ini di luar NPD ya. Di luar NPD berarti untuk yang menyaksikan mungkin orang tua yang punya anak remaja. Ya. Maka sebagai orang tua maksudnya ketika what do you mean anak cari validasi, maksudnya gimana sih dari orang tua anak cari validasi itu? Waktu mereka gagal, bagaimana kita meresponi kegagalan mereka? Atau apakah di dunia sekarang yang betul-betul driven dengan goals, dengan edukasi gitu ya, untuk juga memperhatikan
when our kids needs to rest. Waktu anak-anak kita itu butuh untuk berlibur. Karena juga dipikir-pikir, sekarang anak kan kalau mau liburan ikut orang tua, contoh ya. Orang tua yang menentukan kapan liburan. Sedangkan anak-anak ya cuma ngikut orang tua aja. Tapi nggak pernah gitu inisiasi itu, inisiasi perlu istirahat, inisiasi mau berekreasi dengan keluarga, itu orang tua. Tapi nggak pernah datang dari anak. Gitu. Iya. Jadi bisa dibilang ya memang kita udah ngikutin roda kultur dan budaya sekarang udah terbentuk yang kita pikir normal. Betul. Jadi ya kita lihat bahwa anak-anak kecil ya, parenting anak-anak kecil, parenting anak-anak remaja, caranya pasti harus berbeda. Gitu. Kita lihat anak-anak kecil yang paling penting apa? Kontrol kan? Iya. Kita kasih mereka kontrol. Cuman begitu mereka remaja itu mereka mulai punya pilihan bahwa dia nggak harus apa-apa orang tuanya, ya. Dia tahu bahwa dia sekarang mulai punya pertemanan, dia mulai punya keinginan, mulai punya hobi dan sebagainya. Dan di situ orang tua mesti ngerti bahwa kita harus balance antara kontrol dengan Choice. flexibility. Iya kan? Kita perlu bisa balance antara control and flexibility, boundary lah ya, rules and antara rules dengan flexibility ini kita perlu balance gitu. Nah kebanyakan orang tua itu kan nggak bisa nggak aware nih, takutnya nggak aware dengan keadaan ini bahwa anak-anaknya yang udah mulai remaja ini mereka itu juga harus mulai ditanya pendapatnya, ditanya sukanya apa, ya kan, sehingga bisa mulai nurture yang namanya communication satu sama lain. Ada conversation gitu. Anak-anak kecil memang balita, batita memang belum bisa diajak conversation. Nah, cuma anak-anak remaja itu sebuah kebutuhan gitu. Mereka ngerasa divalidasi itu penting gitu. Mereka merasa diakui, didengarkan. Itu satu hal yang penting buat anak-anak remaja gitu. Karena mereka sekarang mulai punya mereka mulai memikirkan masa depan mereka. Kalau anak kecil kan mereka nggak mikirin gitu kan. Belum mikirin. Jadi memang usia remaja itu adalah usia-usia yang dia mulai, aku ke depan nanti mau jadi apa ya, aku sukanya apa ya. Dan dia butuh teman untuk sharing keinginannya itu. Ya itu adalah ya alangkah baiknya kalau itu orang tuanya kan sebetulnya kan gitu. Nah kebanyakan orang tua yang mungkin punya perilaku NPD, mereka kan yang saya sering lihat nih, apa yang dulu orang tuanya nggak bisa capai dalam kehidupannya dia back then waktu dia masih anak remaja, sekarang dia mau coba capai itu lewat anaknya, gitu. Nah itu kan satu hal yang nggak sehat gitu ya. Nah gitu. Berarti orang NPD pun juga bisa sukses dalam dunia marketplace. Bisa, karena dia ambisius kan. Jadi intinya bukan masalah yang dirugikan diri sendiri, ini orang lain yang dirugikan gitu. And it's dangerous. It is. Because ini melawan dan menabrak the rules of the kingdom of God. Di mana kita hidup untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Dan untuk mendahulukan bahkan memprioritaskan orang lain, mengasihi orang lain lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. You know what, I want to give an example dari Alkitab. Saya nggak bilang dia NPD ya. Cuman mungkin masuk kategori narsis gitu ya. Mungkin kita kekurangan data nih untuk ngomong dia sebagai kategori NPD versi modern. Seperti dalam buku DSM misalnya. Cuman saya mau ngomong soal Raja Salomo, saudara. Raja Salomo. Saya ngambil ini dari bukunya The Dark Side of Leadership dari Gary McIntosh. Beliau menulis beberapa sisi-sisi gelap kepemimpinan. Tipe pemimpin paranoid, tipe pemimpin narsistik, tipe pemimpin pasif agresif, tipe pemimpin yang codependent, dan sebagainya. Nah salah satu contoh yang dia pakai buat narsistik adalah Salomo. Nah waktu saya cari tahu kok bisa Salomo sih, menarik loh saudara. Kita tahu saudara Salomo membuat kitab pengkhotbah. Saya mau buka sebentar dari kitab pengkhotbah pasal yang kedua. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Saudara, perhatikan itu banyak sekali kata-kata akunya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun. Serta aku membuat bagiku kolam-kolam air. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Aku mempunyai banyak sapi dan kambing melebihi. Perhatikan. Melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Bahkan saya langsung lompat ayat yang ke-9. Dengan demikian aku menjadi besar.
bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Wow. cukup narsis sih ya. Iya. Saya kayaknya nggak kebayang kalau saya bikin surat buat jemaat saya, aku, Iya. aku, ini semuanya aku loh. Iya, aku. Iya. Dan Gary McIntosh memberikan sebuah analisa karena bapaknya Daud. Ini Salomo seperti harus keluar dari bayang-bayang bapaknya begitu loh. Ya ini yang Dr. Hans tadi bilang, kebentuknya ya bisa jadi karena masa kecilnya. Mungkin masa waktu lalu. kecil Daud kebanyakan pergi perang, dia nggak pernah sempat memberikan validasi kepada anaknya Salomo. Iya. Kita nggak heran loh. Daud luar biasa dipakai Tuhan, Iya. tapi untuk keluarganya kacau. Iya, betul. Anaknya Absalom mau kudeta. Adonia. Anaknya Adonia sama juga. Nah ini Salomo. Memang Tuhan punya perjanjian sama Daud bahwa anakmu lah Salomo akan menempati tahtamu. Cuma itu tidak mengesampingkan pembentukan psikologi daripada anak ini, Iya, begitu betul. loh. Tidak Dan mengesampingkan parenting yang memang jadi tanggung jawab Daud. tidak sebenarnya. mengesampingkan parenting yang menjadi tanggung jawab Daud. Dan gara-gara tadi waktu Dr. Hans ngomong bahwa kadang-kadang orang MPD itu nggak sadar bahwa orang lain tuh suffer. Jadi menderita karena apa yang dia lakukan. Jadi saya lagi ngelihat, nih perhatikan nih ya, mungkin ayat yang ke 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja ini kejadian ketika Salomo itu sudah meninggal dan anaknya menggantikan. Kan saudara coba lihat ya di kitab Pengkhotbah. Kalau kitab Pengkhotbah kan banyak proyek kan saudara. Iya. Bangun rumah, bangun kebun anggur, bangun kebun buah-buahan, bangun kolam air. Dia punya emas perak melebihi yang lain. Dia punya penyanyi pria, penyanyi wanita. Ya kita tahulah istri sama gundiknya. Banyak. Salirnya banyak banget. Banyak. Total Iya. 1.000. Kan butuh duit. Iya. Butuh dikasih makan kan semua itu kan. Betul. Iya. Nah ternyata dia ngambil dari mana? Dari pajak. Dia memajaki rakyat dengan begitu keras. Iya. Sehingga ketika Salomo meninggal, anaknya kan naik nih saudara. Ya, siapa namanya? Rehabeam. 1 Raja-Raja pasal 12. Ketika Rehabeam anaknya naik, saudara, apa yang dilakukan oleh rakyat Israel? Ayat yang keempat. Ayahmu telah memberatkan kuk kami. Sekarang ringankanlah pekerjaan berat dari ayahmu dan kuk berat yang dibebankannya kepada kami. Maka kami akan mengabdi padamu. Saudara, ya Rehabeam masalahnya gak mau dengerin masukan rakyat. Iya. Dia membebankan kepada rakyat lebih berat lagi daripada bapaknya Salomo. Tapi strategi saya punya satu pemahaman. Ternyata rakyat dipajaki harus kerja keras, kerja rodi buat bangun semua proyek monumental, Raja. proyek grandiosnya si Salomo. Iya. Supaya dia merasa aku lebih besar daripada yang lain. Tapi at the expense rakyatnya menderita. Dan sekarang setelah Salomo meninggal, rakyatnya minta keringanan, gak dikasih. Gak dikasih. Jadi sesuatu yang over. Dari sini at least kita menarik pada episode ini. Saudara, bukankah Yesus sudah berkata lewat Rasul Paulus di 1 Korintus 13 bahwa iman, pengharapan dan kasih yang terbesar diantaranya ialah kasih. Ya. The medicine is only one, it's love and it is unconditional love. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi dan mengasihi orang lain. Karena kita melihat Salomo ditegur oleh Tuhan di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-9 dan seterusnya, tapi ayat yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, karena engkau bersikap seperti itu dan tidak memelihara perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan mengoyak kerajaan itu darimu dan memberikannya kepada hambamu. Kalau tadi sempat dikatakan bahwa ada kemungkinan karena Salomo tinggal di bayang-bayang bapaknya. Lihat ya, bapaknya yang mencintai Tuhan, bapaknya yang mungkin gak melakukan yang besar-besar seperti anaknya, tapi bapaknya murni dengan semaksimal meskipun dia punya banyak kelemahan dan bikin salah, tapi Daud mau mengejar hati Tuhan, a man after God's own heart. Ayat 12, dikatakan hanya saja semasa hidupmu ini aku tidak akan melakukannya demi Daud ayahmu. Ya ternyata kalau sampai Salomo ingin membuktikan dia lebih hebat daripada ayahnya, Tuhan mempreservasi hidup Salomo malah karena ayah yang mau dia kalahkan. Ya itu proposal daripada Gary McIntosh. Dia bilang kenapa sih Salomo mesti bikin proyek-proyek besar yang grandios? Iya. Karena dia mesti melebihi bapaknya. Iya, tapi yang Dia mau membuktikan diri karena Ya. mungkin dia gak pernah dapat validasi itu dari remaja. ayahnya. Tapi yang ironis, bapaknya yang dia mau kalahkan
karena bapaknya Tuhan memberikan belas kasih. Kan pada Tetap ada keturunan raja dari Tetap. Salomo. Iya. Dan Tuhan bilang aku gak ngerjainnya di waktu masa hidup kamu. Anak. Dan aku gak mau kerjain di masa hidup kamu. Satu, karena bapakmu. Perhatikan, ada satu loh. Aku baru notice nih. Kalau Daud digituin sama Tuhan, sama Allah, ketika dikasih tahu, langsung Daud tuh merobekkan baju. Beda. Dia berkabung. Dia minta maaf. Iya. Nathan tegur Daud, langsung aku berdosa. Iya. Nggak tercatat loh. Enggak. Salomo minta maaf. Iya. Nggak tercatat dia merobekkan baju dan berkata, aduh Tuhan aku salah banget nih, ampuni aku. Nggak ada. Dan betapa ruginya ya kalau kita mau mengalahkan seseorang. Tapi karena penilaian Tuhan dengan cara kita menilai itu berbeda. Buat saya sih sedih ya. Salomo pengen ngalahin bapaknya. Tapi dia gak dihukum pada masa dia hidup oleh karena Karena bapaknya yang dia mau kalahkan. Itu kan ironis banget ironis, gitu loh. betul. Kita hidup untuk menang. Tapi orang yang pengen kita kalahin. Yang malah Tuhan pakai untuk mempreservasi hidup kita. What an irony in life. Menurut saya loh. Iya. Tapi saya dari sini rindu setiap saudara mendengarkan episode ini. Kalau sampai kita rela orang lain tersiksa karena kita. Orang lain rugi karena kita. Dengan sengaja loh. Maka di situ itu sangat amat berbahaya. Dan kita harus berkata bahwa ya berarti NPD ini bukan, it's not a social problem. It's not a psychological problem. It's a spiritual problem. Semuanya adalah waktu roh kita tidak dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah. Oleh karena anaknya Yesus Kristus yang datang, yang kita dikatakan menjadi serupa segambar dengan dia. Maka manusia tanpa sadar atau disadari akan semakin lama semakin jahat. Dan pada hakikatnya emang manusia ini kita jahat. You know yang jadi sulit adalah kalau orang NPD juga ngerti firman. Dia pakai firman untuk balesin perkataan tadi barusan Pastor Ma. Iya. Itu kan. Betul. Karena dia gak pernah merasa salah. Betul. So we need yang namanya conviction. Menurut saya, meskipun demikian, apakah ada pengharapan? Ada. Kalau ada orang-orang yang lagi dealing dengan orang-orang yang NPD, mungkin diomongin sampai bebusa kagak mau didengar, pakai lututmu. Karena waktu Roh Kudus yang menginsafkan akan apa itu dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang gak ngerti, yang gak kelihatan pun, Amin. Tuhan pasti bisa ubah. Nah inilah menurut saya kenapa kita juga ngundang Dr. Hans. Karena kita juga percaya bahwa tidak menghilangkan peran psikolog profesional gitu loh. Iya. Maupun konselor Iya. gitu loh. Di dalam ranah ini. Maksudnya coba Hans apakah pernah punya pengalaman maksudnya dalam entah contoh-contoh studi kasus yang dihadapi begitu. Khususnya mungkin parenting ya atau parents yang NPD. Anak-anaknya mungkin udah doa begitu loh. Udah Biasanya yang datang konseling malah anak-anaknya, suaminya, seperti itu. Ya, karena mereka yang merasa bahasanya mereka tuh I feel drained gitu ya. Merasa drain gitu ya, merasa capek gitu. Ya seperti tadi Pastor Dio bilang, capek kebanyakan orang-orang yang di sekitar si NPD ini gitu. Jadi kita perlu ada memang NPD itu nggak bisa diajak conversation. Ya kan? Kita nggak bisa bantah-bantahan debat sama orang NPD. Nggak akan bisa. Gitu. Karena dia pertama nggak pernah ngerasa bersalah, dia nggak ada introspeksi diri, dia nggak minta maksudnya, maaf. Masa sih nggak ada rasa bersalahnya gitu? Maksudnya kan namanya manusia kan pasti ada rasa bersalah lah. Betul. Itu yang orang NPD biasanya ketika di layout kesalahannya yang sering mereka lakukan adalah gaslight kan? Kalau pernah dengar istilah gaslighting ya. Biasanya jawabannya kamu ngarang kayak gitu kan. Masa kayak gitu. Sampai pada akhirnya yang mengungkapkan itu ngerasa ragu sendiri gitu kan. Jangan emang gue yang ngerasa. Iya, jadi ngerasa ragu dengan apa yang sudah dikatakan gitu. Karena orang NPD ini kan biasanya juga pinter dia dalam beralasan. Ketika dia bilang kamu ngarang aja, nah dia bisa lay out another fact yang ujung-ujungnya jatuhnya yang ngomong Kamu yang salah. kamu yang salah. Ya. Gitu. Jadi dia pintar memutarbalikan faktanya gitu. Jadi kalau saya lihat berarti salah satu pentingnya psikolog adalah untuk mendampingi ya. Dalam arti untuk memberikan semangat, terus memberikan juga bisa dibilang ya Advice bagaimana membangun batasan. Kan tadi kan dibilang mesti bikin batasan. Strategi untuk berinteraksi dengan sisi NPD ini. dan menguatkan orang yang lagi dikepung sama orang NPD ini. Maksudnya bagaimana sih Hans? Maksudnya ketika tadi lu bilang mesti bikin batasan. What do you mean by batasan? Maksudnya apakah nggak boleh ketemuan? Oke. Atau nggak boleh ngomong atau Iya. batasan apa? Batasan itu kan kita bisa lihat secara jarak ya. Kita bisa bangun jarak ya dengan cara mungkin
if possible live in a different place gitu kan, ya Oke. kan. Nah itu batasan. Oke. Itu ekstrim lah iya. ya. Karena kalau keluarga kan Nggak bisa. Tapi kalau Nggak udah bisa. anak-anaknya udah nikah, Bisa, ya bisa, Iya. bisa gitu. Karena akan jadi lebih baik untuk well-being keduanya, gitu kan. nanti dimarahin lagi. Wah, kamu mau jauh-jauh dari papa. Ya bisa, sangat Semua mungkin. serba salah jadinya. Serba salah, gitu. Cuman kita tahu bahwa kalau kita sudah berkeluarga kita punya prioritas kan. Iya, oke. Gitu kan. Oke. Nah, lalu batasi conversation gitu. Jangan sampai ada perdebatan, minim perdebatan dengan orang NPD gitu. Meskipun kita tahu bahwa kita bisa berargumen, kita tahu dia yang salah mungkin, tapi dia nggak mau mengakui. Tapi kita sadar bahwa kita juga kalau kita orang yang normal, kita sadar bahwa kita nggak butuh pengakuan juga kan sebetulnya kan. Iya. Ya udah, ngapain kita berdebat kan Iya, begitu. iya. Jadi kadang-kadang kita juga mesti menurunkan ego ketika kita berhadapan sama orang-orang yang NPD. Karena ujung-ujungnya ketika kita berdebat, banyak berdebat sama mereka, kita yang capek gitu. mungkin kalau orang NPD they don't know when to stop. Tapi kalau orang yang masih ada di dalam batas normal. Ya cuma narsis lah. Iya, maksudnya you wanna make a point, mau ngobrol, mau ngomong, mau tukar pikiran sampai menuju argumentasi pun ada batas normalnya. Betul. Tapi kan ada satu fase di mana orang normal itu oke, ini udah out of control, udah gak kemana-mana, udah yang namanya buang waktu. Jadi debat kusir. Let's stop gitu Stop. kan. Tapi orang NPD kan gak bisa gitu Gak kan. bisa stop. Sampai Iya, menang betul. gitu kan. Betul. see. Kadang-kadang kalau kita berargumen sama pasangan atau sama anak Iya. gitu ya. Kita tahu ketika ini udah terlalu sama-sama nada tinggi nih gitu kan. Meskipun kita nggak tahu siapa benar siapa salah, kita lebih milih untuk udah diem dulu deh Iya. gitu kan. Daripada kita emosi, besok mungkin kita terusin atau besok udah baik gitu kan. Kita lebih bisa ngobrol, itu jauh lebih sehat gitu. Nah cuman kalau bener yang Pastor Mike bilang, orang NPD don't know when to stop gitu kan. Bahkan dia kalau bisa muter balikin fakta terus supaya bilang, oh saya yang benar, dia yang salah gitu. Wah, dan biasanya kalau orang kayak begitu dikontrol sama kebencian, Ya. dikontrol sama iri hati. Jadi kayaknya jangan sampai juga kalau kita punya pandangan yang salah tentang NPD, menurut saya ini juga cara iblis untuk membuat kita terkecoh. We are actually diagnosing the wrong problem. Kita pikir bahwa ya ini cuma ego seseorang. Padahal bukan ego. Ini bicara tentang sesuatu yang mengikat. Entah itu kebencian, trauma yang belum sembuh, kepahitan gitu kan. Insecurities yang belum sembuh gitu. Dan kita tetap percaya bahwa psikolog dari dunia medis itu diperlukan. Karena kan hikmat. Kita berkata hebat tidak pernah menggantikan hikmat. Kita tetap perlu hikmat. Tapi ada waktu-waktu mungkin yang menyaksikan udah bohwat lah bilang, saya udah gak tahu nih mau ngapain lagi sama mama yang seperti ini. Saya udah gak tahu lagi mau ngapain punya suami atau istri yang seperti ini. Ya, you need to cry out to God. Dan ini gak kuno. Anda harus berseru kepada Tuhan. Yang menciptakan dia juga. That's it. Karena kalau enggak manusia terbatas, bukan berarti manusia terbatas, waktu kita udah sampai di batas, berarti waktunya menyerah. Enggak. Waktu manusia terbatas, Tuhan yang tidak terbatas menyatakan dirinya. Dan seringkali kita baru berseru kepada Tuhan waktu kita terbatas. Dan cari pertolongan profesional, saudara. Yes. Iya. Supaya saudara sendiri gak jadi gila gitu. Iya. Betul. Menurut saya ini kompleks ya. Kompleks. Karena setiap umur ngadepinnya beda. Ngadepin dengan anggota keluarga NPD, dengan bos atau kolega di kantor NPD beda. Ngadepin teman sepelayanan pendeta di gereja NPD beda. Dan kita gak bisa pukul rata gitu. Benar. Sekarang masalahnya manusia memukul rata. Semuanya dipukul rata gitu kan. Tapi sedangkan kondisi berbeda. Latar belakang yang dihadapi berbeda, alasan kenapa orang itu jadi NPD juga berbeda gitu. Kayak tadi saya kepikiran terus, gimana ya kalau anak kecil ya? Punya orang tua NPD itu susah loh Pak Dr. Hans, mau Iya. gimana? Kalau anak kecil mungkin belum menyadari karena Tapi dia udah ngalamin. seringkali kalau anak kecil kan dia taunya oh ya udah apa yang orang tuanya katakan Yang itu benar. yang benar. Betul kan? Kasihan sekali. Iya kan? Karena memang anak kecil itu kembali yang tadi kita bahas bersama, mereka itu masih live under the control of their parents kan gitu ya. Masih dalam kontrol orang tuanya masih perlu ngatur ini itu gitu. Jadi memang biasanya konfliknya mulai terjadi ketika sudah mulai usia remaja. Karena anak-anak usia remaja itu kan punya aspirasi. Iya.
Iya kan? Dia mulai punya punya kemauan yang dia harus ungkapkan. Dia mulai butuh yang namanya pengakuan. Ya, pengakuan ini kan sebetulnya yang paling sehat datang dari orang tuanya. Tapi orang tuanya kalau nggak pernah mengakui dia, nah itu kan jadi luka dan trauma dalam kehidupan dia. Nah, berarti apakah anak-anak yang dibesarkan dari let's say orang tua yang NPD ataupun dia nggak mendapatkan validasi yang dia butuhkan, aspirasinya nggak dengar, dia selalu di gaslight, dia selalu merasa salah, ujungnya dia bisa jadi minder dong. Iya. Maksudnya secara mungkin dari studi kasus yang dibaca dari buku-buku teori, maksudnya orang tua yang NPD akan menghasilkan anak-anak yang mungkin jadi lebih inferior. Iya, itu akan meneruskan lagi luka yang berlanjut, ya kan? Intergenerational transmission. Namanya itu Yes, intergenerational transmission gitu of trauma. Oke. Gitu. Nah, ini juga terjadi nggak cuma trauma, divorce juga ada. Intergenerational transmission of divorce itu juga ada gitu. Jadi memang itu diturunkan gitu kan. Jadi luka yang orang tua alami, dia sekarang perlakukan anaknya juga demikian, ya trauma itu diteruskan kepada anak dan anaknya akan punya intergenerational transmission ke generasi berikutnya. Mungkin itu yang kalau orang karismatik bilang kutuk keturunan. Bisa jadi, ya. Ini pemahaman teoretikal namanya intergenerational transmission of trauma. Jadi kita harus punya dua-duanya ya. Karena orang seringkali berpikir kutuk keturunan tuh pokoknya ya obatnya tengking. Iya. Tapi nggak pernah diobatin gitu. Habitnya nggak pernah diberesin, Nggak pernah dibicarakan, dibicarain. diutarakan, rekonsiliasi nggak pernah terjadi. Bener. Komunikasi yang rusak nggak pernah dibangun kembali, ya sama aja bohong gitu kan. Iya. Jadi kalau mungkin Wow. dari pembicaraan kita hari ini yang kita juga Iya. mau sampaikan, jangan lihat ke orang lain dulu. Saudara harus ingat setiap kita punya kecenderungan itu. Betul. PD boleh, percaya diri boleh, tapi jangan sampai NPD. Oleh sebab itu saudara, kita harus saling menjaga. Dan menurut saya, waktu kita mau belajar mengasihi Tuhan dan sesama, kita terlebih dahulu menjaga. Masalahnya sekarang dengan NPD yang dibahas di dunia media sosial, seringkali kita terlebih dahulu melabel orang lain. Iya. Tapi kita harus mengerti nih, kita dulu. Supaya kita punya kewaspadaan, jangan sampai ternyata hidup kita menyakiti orang lain. Dan yang lebih parah adalah kita pikir kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu tidak benar di mata Tuhan. Iya. Dan kalau saudara dan saya membangun seperti yang tadi Dr. Hans katakan batas-batas yang benar, maka kalau kita berhadapan dengan orang NPD pun kita juga perlu perspektifnya Tuhan ya. Betul. Karena Tuhan tetap mengasihi orang-orang NPD gitu loh. Mereka bukan menjadi tiba-tiba outcast atau buangan masyarakat. Cuma butuh extra grace Yes. to handle with that. Karena tadi Dr. Hans juga bilang ya, menjauhkan diri, misah dulu. Iya, Membatasi diri gitu kan. Itu butuh exercise. Apakah berarti ada orang NPD di gereja saya, ya udah kick out gitu kan, nggak bisa kayak Kasian gitu juga. Jangan kasih pelayanan. Well, kalau sampai sudah meracuni, merusak dan bahkan banyak orang yang Ya, juga dianya dibatasi harus dulu. dibatasi dulu gitu Betul. loh. Nggak boleh juga ya karena kesian atau karena atas nama kasih, tapi ternyata ada korban-korban lain yang secara organisasi juga bisa mengkamiri dan merusak Semuanya. Karena jangan-jangan orang-orang ini juga perform well. Iya. Karena tadi kan dokter bilang ambisius, Ambisius, dia mau perform, betul. dia mau Achievement. Jadi jangan-jangan mereka juga perform gitu loh. Hardworking juga karena dia Betul. butuh that validation gitu loh. Iya. Motivasinya aja yang salah kan. Motivasinya yang salah. Gitu. Bahkan in expense of other punya well-being gitu kan. Demi dia merasa baik, dia korbankan orang lain kan gitu. Wow. Ya. Oke, last question. Yeah, last mungkin question. Karena sekarang kan bahasanya baru dipakai ya berapa tahun inilah. Tapi kan keadaannya udah ada terus. Iya. Gitu kan. Kenapa secara di dunia sains, Dr. Hans, ini sedang ramai dibicarakan sekarang? Apakah karena akhirnya term ini lebih diketahui secara luas oleh masyarakat? Atau ternyata generasi ini makin NPD daripada generasi-generasi sebelumnya? Saya nggak punya jawaban pastinya terhadap hal tersebut ya, gitu ya. Cuman memang kita lihat bahwa kita di dalam budaya kita ada pergeseran kultur lah ya. Kalau kita lihat di mana lebih achievement oriented kalau kita lihat
gitu ya. Oke. Ya, di mana persaingan juga lebih ketat. Kita lihat di dunia usaha juga lebih ketat gitu secara persaingan dan kehidupan memang jujur aja menjalani kehidupan hari-hari ini jauh lebih uncertain, mungkin bisa secara singkat bisa dibilang lebih sulit ya dibandingkan punya tantangannya sendiri lah gitu. Nah itu yang saya rasakan, makanya kenapa orang-orang juga jadi lebih dituntut untuk punya standar yang lebih tinggi. Iya. Ya, sehingga ya muncullah kaitannya mungkin ada dengan sikap-sikap narsistik pada akhirnya gitu ya, sikap-sikap narsistik gitu ya, yang dimana mereka harus jadi paling depan, harus jadi nomor satu, harus jadi paling hebat, nah, seperti itu. Saya jadi ingat ya, ini mungkin as a closing statement ya. Alkitab tuh ngomong loh, in the last days people will be lover of themselves. Iya. Mesias palsu akan muncul. Orang akan mencintai diri sendiri. Wow. Mungkin tuh bahasa Alkitab untuk orang-orang akan menjadi makin narsis. Makin Makin cinta NPD. diri sendiri. Karena makin mencintai diri sendiri loh. Iya. Dan makin merasa dirinya Penting. bisa menjadi jawaban untuk semua orang gitu ya. Padahal Kenapa ya? kita tuh bukan jawaban, Tuhan Yesus jawaban. Dia jawaban. Karena dengan jelas, makanya tadi sampai buka Matius 24, orang kan berkata Mesias palsu akan muncul kan. Itu jangan-jangan orang-orang NPD yang merasa diri Mesias ada di sini. Iya. atau saya nggak tahu savior syndrome. Iya. Mereka merasa diri sebagai juru selamat. Iya betul, mengaku ya. Mengaku diri sebagai juru selamat. Wow. Dan goalnya adalah mereka menentang the true savior, Iya. Yesus Kristus. Ngeri Wow. ya. Ngeri. Iya, iya. Wow. Tapi ini menurut saya perbincangan kita dengan Dr. Hans kali ini menunjukkan ini Bahwa- bukan sekedar topik, ini keadaan zaman. Dan gereja perlu aware. Perlu. Ya. Iya. Parents perlu aware, anak-anak muda perlu aware, profesional perlu aware. Ini bukan sesuatu yang tabu. Betul. Ini ada di sekitar kita, juga jangan kita cap-cap orang, Cap-cap orang, berdosa atau langsung udah nuding orang. nggak perlu. Ya kita dengan anugerah Tuhan kita bisa menghadapi ini. Amin. Dan kita mau share kepada orang-orang yang mungkin sekarang Ya. sedang ada dalam lingkungan orang yang NPD. Tetap semangat begitu loh. Cari pertolongan, doa sama Tuhan. Dan kamu surround yourself dengan orang-orang juga bisa support kamu secara emosional. Supaya Yes. kamu gak drain begitu loh. Yes. Seek help. Seek help. Yes. Dan jangan sampai ketularan. Iya. Support system penting. Support system penting ya. Iya. Penting banget. Kita punya komunitas yang mendukung, punya komunitas yang bisa saling mengingatkan. Karena jangan sampai, ya saya rasa orang-orang NPD ini juga orang-orang yang lonely kan. Karena gak punya support system, dia gak pernah ngerasa ditegur, dia gak pernah ngerasa divalidasi. Sehingga dia ngerasa hidupnya sendiri. Jadilah pribadi yang insecure. Makanya jadi sekarang dia seek validation gitu. Iya. Makanya kita perlu juga disurround sama komunitas yang sehat yang mau negur kita kalau Iya. kita salah. Ya, yang mau validasi kita kalau kita butuh, Iya. ya secara sehat tentunya. Makanya komunitas yang sehat yang di dalam Tuhan itu menurut saya memang nomor satu. Amen. Amin. That's a wonderful closing statement. Yes. Saudara, thank you for watching this episode. DM us, saudara boleh share pengalaman mungkin. Kita juga pengen dengar, pengen menguatkan kalau saudara butuh didoakan. Saudara bisa ketik pokok doa saudara, kita akan doakan dari Ya. sini. Dimanapun saudara berada, God bless you. See you in the next episode. God bless. Thank you Hans. Thank you.